Bayangkan sebuah perang yang tak hanya menghancurkan kota-kota, tetapi juga membakar harapan dan cita-cita. Israel yang selama ini merasa tak terkalahkan, akhirnya terpojok oleh perlawanan yang luar biasa. Di Gaza, darah terus mengalir, dan di Tel Aviv, kehancuran datang tanpa henti. Tapi apa yang terjadi ketika dua pihak yang sudah begitu lama bertarung, akhirnya memutuskan untuk berhenti? Gencatan senjata tercapai. Tapi adakah kedamaian yang bisa ditemukan setelah segala yang hilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu pendapat kalian. Apakah menurut kalian gencatan senjata ini bisa membawa perubahan? Atau justru hanya membuka luka lama yang belum sembuh? Ayo share pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Ketegangan antara Palestina dan Israel tidak pernah surut, bahkan semakin memuncak seiring berjalannya waktu. Gaza, wilayah yang terjepit antara tembok pemisah yang dibangun Israel dan batas wilayah yang dihimpit oleh laut, adalah tempat di mana banyak kisah kesedihan dimulai. Sejak ribuan keluarga Palestina kehilangan rumah mereka, tanah mereka, dan hak-hak dasar mereka, hidup di Gaza menjadi sebuah perjuangan yang tidak pernah berakhir. Rakyat Palestina yang terus-menerus dihimpit oleh kesulitan hidup, memendam kemarahan dan keresahan yang semakin hari semakin membara. Setiap serangan udara Israel, setiap pemukiman ilegal yang dibangun di atas tanah mereka, hanya menambah luka yang dalam. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ketika Israel semakin melanjutkan kebijakan agresinya, membangun lebih banyak permukiman ilegal di kawasan tepi barat, rakyat Palestina yang sudah lelah dengan penindasan ini mulai bersatu dengan semangat yang baru. Semangat perjuangan yang lebih besar, bukan hanya untuk mempertahankan tanah dan kehidupan mereka, tetapi juga untuk mendapatkan kebebasan yang selama ini mereka dambakan. Hamas, yang sudah lama menjadi simbol perlawanan Palestina, merasakan dorongan besar untuk memperkuat barisan dan mempersiapkan diri untuk serangan besar. Mereka mulai melakukan pelatihan militer di bawah tanah, mengumpulkan senjata, dan memperkuat komunikasi di antara mereka. Mereka tahu bahwa perlawanan mereka kali ini harus lebih besar, lebih terorganisir, dan lebih dahsyat dari sebelumnya. Di luar perbatasan Gaza, negara-negara besar mulai bergerak. Iran, yang selama ini menjadi pendukung kuat perjuangan Palestina, memandang situasi ini dengan kecemasan yang semakin mendalam. Negara tersebut merasa bahwa jika Palestina tidak bisa bertahan lebih lama lagi, maka kebijakan agresif Israel akan terus berkembang, dan bukan hanya Palestina yang akan kehilangan haknya, tetapi seluruh dunia Muslim yang akan dipengaruhi. Iran memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas di Timur Tengah, dan mereka tahu bahwa kegagalan Palestina bisa mengubah wajah geopolitik kawasan itu untuk selamanya. Dalam pertemuan tertutup di Teheran, para pejabat Iran memutuskan untuk meningkatkan bantuan militer mereka. Mereka mulai mempersiapkan ribuan rudal balistik yang sudah disiapkan di gudang senjata mereka. Selain itu, teknologi terbaru yang dapat memberikan keuntungan besar dalam perang, seperti rudal hipersonik dan drone canggih, menjadi bagian dari rencana besar Iran untuk mendukung perjuangan Palestina. Mereka sadar bahwa Israel yang sangat bergantung pada kekuatan udara dan sistem pertahanan canggih seperti Iron Dome, akan terkejut dengan serangan mendalam yang tidak mereka duga. Jika serangan ini berhasil, mungkin Israel tidak akan mampu menghadapi kehancuran yang datang dari arah yang tak terduga. Sementara itu, dunia internasional semakin terbelah. Negara-negara barat terus memberikan dukungan politik kepada Israel. Sementara di sisi lain, negara-negara Arab dan Muslim mulai mengangkat suara mereka, mendesak untuk adanya tindakan yang lebih keras terhadap kebijakan Israel. Protes-protes besar terjadi di berbagai penjuru dunia. Namun suara-suara itu seolah tenggelam di tengah kebisuan politik global. Rakyat Palestina merasa dunia hanya bisa menyaksikan penderitaan mereka tanpa memberikan bantuan yang nyata. Ketika dunia menutup mata, Gaza tetap berdarah, dan Israel terus melancarkan serangan udara untuk menghancurkan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh warga Palestina. Tetapi, meskipun dunia seolah absen, perlawanan mulai tumbuh di Gaza. Hamas yang semakin solid dengan dukungan Iran, mulai merencanakan serangan yang lebih besar. Mereka tidak hanya mengandalkan perlawanan gerilya yang selama ini dilakukan, tetapi mulai menyiapkan serangan yang terkoordinasi dengan baik, dengan kekuatan yang lebih besar, lebih terorganisir. Mereka memanfaatkan segala sumber daya yang ada di Gaza untuk mengumpulkan senjata, membangun terowongan, dan memperkuat posisi mereka di garis depan.
Mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi agresi yang jauh lebih kuat. Tetapi semangat untuk meraih kebebasan, meskipun dengan pengorbanan besar, tidak pernah padam. Pada hari yang telah ditentukan, Hamas melancarkan serangan besar-besaran. Roket-roket Palestina yang telah disiapkan bertahun-tahun akhirnya diluncurkan dengan presisi ke berbagai titik penting di wilayah Israel. Di tengah kota Tel Aviv yang menjadi pusat peradaban Israel, sirene tanda bahaya mulai berbunyi. Namun, mereka tidak siap menghadapi gelombang serangan ini. Sementara Israel berusaha membalas serangan dengan rudal dan jet tempur, Hamas tidak hanya meluncurkan roket, tetapi juga memanfaatkan taktik baru yang mengandalkan serangan jarak dekat dengan drone dan serangan darat. Meski sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini dikenal canggih sudah siap, tidak ada sistem yang sempurna untuk melawan serangan yang datang dari berbagai arah sekaligus. Di saat yang bersamaan, Iran mulai menyiapkan langkah selanjutnya. Di tengah keremangan malam yang semakin gelap, pesawat-pesawat pengangkut rudal balistik yang disiapkan Iran mulai terbang menuju kawasan timur Israel. Rudal hipersonik yang sangat sulit untuk dilawan oleh sistem pertahanan Israel mulai ditembakkan dengan akurasi yang sangat tinggi. Bumi Israel bergetar keras saat ribuan rudal mulai menghantam infrastruktur vital mereka. Pusat-pusat pemerintahan, fasilitas militer, dan bahkan stasiun pembangkit listrik mulai hancur dalam sekejap. Di bawah bayang-bayang awan perang yang semakin pekat, Gaza merasakan detik-detik ketegangan yang luar biasa. Rakyat Palestina tahu bahwa ini adalah babak baru dalam perjuangan mereka. Meskipun tantangan dan pengorbanan yang harus mereka hadapi sangat berat, tetapi mereka sudah siap untuk melawan dengan segenap kekuatan yang mereka miliki. Tanpa menghiraukan dunia yang diam, perjuangan mereka untuk kebebasan telah dimulai, dan takdir mereka kini ada di ujung jari. Namun, apakah perjuangan ini akan membawa kemenangan atau kehancuran? Jawaban itu belum pasti, tetapi satu hal yang jelas, perang ini adalah titik balik yang akan mengubah segalanya. Serangan besar-besaran Hamas dimulai dengan ledakan yang mengguncang tanah Gaza. Setiap suara ledakan adalah kesakitan dan kebencian yang mendalam terhadap penindasan yang sudah berlangsung terlalu lama. Di balik setiap roket yang diluncurkan, ada doa, harapan, dan janji untuk membebaskan tanah yang telah lama dijajah. Begitu banyak yang hilang, tapi mereka yang masih berdiri tak akan mundur. Dengan tekad yang membara, pasukan Hamas bergerak cepat dan tanpa henti, mengandalkan kekuatan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Kini, saatnya untuk menghadapi kekuatan militer Israel yang jauh lebih besar. Di bawah tanah Gaza, pasukan Hamas berkumpul dengan perasaan yang campur aduk. Mereka tahu ini bukan sekadar pertempuran fisik. Ini adalah pertaruhan hidup mati. Sejak awal, Hamas sudah merencanakan serangan ini dengan teliti. Mereka sudah lama memperhitungkan kapan waktu yang tepat untuk melancarkan perlawanan yang lebih besar. Setiap anggota pasukan tahu bahwa mereka tidak hanya bertempur untuk mempertahankan tanah mereka, tetapi untuk membebaskan generasi-generasi yang terpinggirkan selama puluhan tahun. Pada dini hari, saat fajar masih enggan menyingsing, serangan dimulai. Langit di atas Gaza yang gelap dihiasi dengan riuhnya suara roket yang menghujam ke udara. Ribuan roket diluncurkan dalam waktu yang sangat singkat. Serangan ini bukan hanya berupa roket-roket biasa, tetapi roket-roket yang dipersenjatai dengan sistem peluncuran baru, hasil dari latihan dan persiapan bertahun-tahun. Tujuan mereka bukan sekadar untuk menyerang, tetapi untuk mengirimkan pesan yang keras dan jelas, kebebasan adalah hak kami, dan kami akan memperjuangkannya dengan cara apapun. Israel, yang sejak lama mengandalkan sistem pertahanan udara canggih, Iron Dome, tidak bisa mengantisipasi serangan sebesar ini. Meskipun Iron Dome berusaha menangkis roket-roket itu, banyak di antaranya berhasil menembus pertahanan dan menghantam sasaran-sasaran vital. Stasiun-stasiun listrik, fasilitas militer, dan beberapa gedung pemerintahan di wilayah selatan Israel mulai porak-poranda. Kejutan ini memberi dampak besar pada mentalitas pasukan Israel, yang biasanya merasa tak terkalahkan dengan teknologi canggih mereka. Namun, ini baru permulaan. Selain roket, Hamas juga memanfaatkan teknologi drone untuk mendalami serangan mereka. Dalam waktu singkat, drone-drone kecil yang diluncurkan dari pusat-pusat pelatihan di Gaza mulai menyusup ke langit Israel. Tanpa ampun, drone-drone ini menghancurkan kendaraan-kendaraan militer Israel dan merusak jalur komunikasi mereka. Pasukan Israel yang tidak siap menghadapi ancaman yang datang dari udara dalam bentuk yang tidak biasa, mulai panik. Pusat komando mereka yang terletak di wilayah yang lebih jauh dari garis depan juga mengalami gangguan, membuat mereka semakin terdesak. Di Gaza,
Perjuangan ini dipandang sebagai titik balik. Para pejuang Hamas berjuang tanpa henti, melancarkan serangan demi serangan ke berbagai titik di Israel. Mereka menggunakan taktik yang sulit diprediksi, menyebar serangan di banyak titik strategis. Para pejuang Hamas yang terlatih dengan taktik gerilya, bergerak cepat, bersembunyi, dan menyerang dari berbagai sudut. Hal ini membuat pasukan Israel kesulitan untuk merespons, karena mereka tidak tahu dari mana serangan itu datang. Bahkan, banyak tank dan kendaraan lapis baja Israel yang dihancurkan oleh serangan mendalam ini. Sementara itu, di Israel, ketakutan mulai merayap ke dalam hati pasukan mereka. Tidak hanya serangan dari Hamas yang mereka hadapi, tetapi juga ancaman dari arah lain. Sebuah serangan yang terkoordinasi dengan baik dari berbagai sudut, menggunakan kombinasi roket, drone, dan perlawanan darat, membuat pasukan Israel merasa mereka tidak dapat mempertahankan diri di semua garis depan sekaligus. Bahkan, pasukan cadangan yang biasanya disiapkan untuk keadaan darurat mulai dikerahkan, tetapi itu tidak cukup untuk menghentikan gelombang serangan yang datang begitu cepat. Di tengah gempuran serangan yang tak terduga, warga sipil di Gaza, yang selama ini menjadi korban, akhirnya merasakan sedikit harapan. Mereka yang sudah begitu lama terpenjara dalam kondisi yang memprihatinkan, kini melihat bahwa serangan ini mungkin menjadi awal dari perubahan yang mereka dambakan. Para ibu yang kehilangan anak, para ayah yang kehilangan keluarga mereka dalam serangan udara Israel, kini merasakan sedikit semangat baru. Mereka tahu bahwa meskipun hancur, tanah mereka akan tetap hidup dalam jiwa setiap pejuang. Di pihak Hamas, meskipun mereka berhasil menghancurkan beberapa pos pertahanan Israel, mereka juga menyadari bahwa ini bukanlah perang yang mudah. Setiap langkah maju mereka selalu dibayar dengan darah. Banyak dari mereka yang terjatuh dalam serangan balasan yang diluncurkan oleh Israel. Tapi semangat mereka tetap tinggi. Setiap korban yang jatuh adalah alasan untuk terus berjuang. Rasa sakit, kesedihan, dan kemarahan mereka menjadi bahan bakar untuk perlawanan yang lebih keras. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk hidup, tetapi untuk memastikan bahwa generasi mendatang akan merasakan kebebasan yang seharusnya mereka nikmati sejak lama. Meskipun keadaan semakin memanas dan peperangan semakin brutal, Hamas terus bertahan dengan gagah. Mereka bukan hanya menghadapi musuh yang tangguh, tetapi juga dunia yang lebih besar yang mendukung Israel dengan berbagai cara. Namun, dengan hati yang penuh tekad, mereka melanjutkan perjuangan mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah pertama dari perjalanan panjang untuk kebebasan yang mungkin memakan banyak korban, tetapi mereka sudah siap untuk itu. Sementara itu, di Iran, para pemimpin militer dan pemerintah memantau dengan cermat perkembangan di Gaza. Mereka tahu bahwa dukungan mereka kepada Hamas telah memberikan dampak besar. Iran sudah lama menjadi penyokong utama bagi perjuangan Palestina, dan mereka semakin yakin bahwa dukungan mereka harus lebih besar lagi. Dengan persiapan yang matang, mereka mulai mengerahkan kekuatan lebih banyak lagi. Rudal-rudal balistik, yang sebelumnya disiapkan untuk pertempuran ini, segera diluncurkan, mengguncang dasar-dasar pertahanan Israel lebih jauh lagi. Namun, meskipun serangan balasan Hamas memberikan kejutan besar bagi Israel, mereka tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari sebuah perang yang bisa berlangsung lebih lama, lebih kejam, dan lebih merusak. Tetapi semangat juang dari para pejuang Palestina dan Iran, yang merasa telah terlalu lama tertindas, tetap berkobar. Kini, tak ada yang bisa menghentikan tekad mereka untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Perang yang dimulai dengan ketegangan dan serangan dari Gaza kini, memasuki babak baru yang penuh dengan ancaman lebih besar. Ketika Israel mulai terjepit dan terdesak oleh serangan yang datang dari berbagai arah, Iran, yang sejak lama mendukung perjuangan Palestina, akhirnya memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Dengan kebijakan luar negeri yang sudah jelas mendukung negara-negara yang berperang melawan dominasi Israel di Timur Tengah, Iran menilai bahwa saatnya telah tiba untuk memberikan dukungan penuh kepada Palestina, yang kini sedang berjuang untuk meraih kemerdekaan dan kebebasan yang telah lama mereka dambakan. Pemimpin tertinggi Iran, yang sejak awal sudah memantau pergerakan ini dengan seksama, mengerti betul bahwa tanpa dukungan besar, Palestina tidak akan mampu melawan kekuatan militer Israel yang sangat besar. Israel yang didukung oleh negara-negara Barat, dengan kecanggihan teknologi dan persenjataan yang tak terhitung jumlahnya, tentu menjadi musuh yang sulit dikalahkan dengan cara konvensional. Oleh karena itu, Iran memutuskan untuk mengirimkan bantuan militer yang jauh lebih besar, yang akan mengguncang keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Ribuan rudal balistik dan hipersonik, yang sudah disiapkan sejak lama, mulai diluncurkan ke arah Israel,
memberikan dampak yang besar pada ketahanan mereka. Di tengah keremangan malam yang semakin gelap, langit di atas Israel mulai berubah. Sesuatu yang sangat mengerikan mulai menghampiri. Ribuan rudal balistik yang diluncurkan dari Iran menghantam berbagai titik penting di Israel, menghancurkan fasilitas-fasilitas vital yang selama ini menjadi tulang punggung pertahanan mereka. Pusat-pusat militer Israel yang terkonsentrasi di beberapa wilayah strategis, seperti Tel Aviv, Haifa, dan wilayah selatan, menjadi sasaran utama serangan ini. Rudal balistik yang diluncurkan dengan kecepatan tinggi dan dengan presisi yang luar biasa, menghancurkan stasiun pembangkit listrik, stasiun komunikasi, dan jalur transportasi penting yang selama ini menjadi jalur utama bagi pasukan Israel. Namun yang lebih menakutkan lagi adalah peluncuran rudal hipersonik yang sulit dilawan oleh sistem pertahanan Israel, Iron Dome. Rudal hipersonik ini melesat dengan kecepatan yang luar biasa, jauh melebihi kecepatan suara, membuatnya hampir mustahil untuk dilacak atau dihentikan. Israel, yang selama ini merasa aman dengan keberadaan Iron Dome mereka, terperangah ketika rudal hipersonik ini mulai menghancurkan sistem pertahanan mereka satu persatu. Serangan ini membawa dampak psikologis yang sangat besar. Pasukan Israel, yang selalu merasa tak terkalahkan dengan teknologi mereka, kini menyadari bahwa ada ancaman yang lebih besar yang datang dari arah yang tak terduga. Di Gaza, perasaan harapan semakin membara. Warga Gaza yang selama ini hanya menjadi saksi dalam pertempuran yang tidak seimbang, kini merasa bahwa mereka memiliki sekutu yang kuat, yang siap memberikan dukungan militer dengan kapasitas yang sangat besar. Para pejuang Hamas, yang sebelumnya hanya mengandalkan serangan roket dan drone kecil, kini merasakan peningkatan kekuatan yang sangat signifikan. Dengan bantuan Iran yang datang dalam bentuk ribuan rudal dan drone, mereka merasa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menghadapi Israel, yang selama ini dengan kejam menekan mereka. Namun, meskipun dukungan dari Iran membawa semangat baru, serangan dari berbagai arah ini juga menambah kompleksitas perang. Israel, yang sebelumnya sangat bergantung pada teknologi mereka untuk mempertahankan diri, mulai merasakan kejatuhan dalam pertahanan mereka. Sementara pasukan Israel berusaha mati-matian untuk melawan serangan ini, mereka harus menghadapi kesulitan besar dalam menghadang serangan yang datang dari udara dan darat. Jet tempur mereka, yang selalu menjadi senjata utama untuk menyerang musuh, kini juga menjadi sasaran serangan rudal dan drone. Bahkan, fasilitas-fasilitas udara yang selama ini tak tersentuh, kini menjadi sasaran empuk bagi pasukan Hamas yang bekerja sama dengan Iran. Di tengah kekacauan ini, Iran semakin memperkuat dukungannya. Mereka tidak hanya mengirimkan rudal, tetapi juga teknologi canggih lainnya yang telah mereka kembangkan untuk membantu perjuangan Palestina. Drone-drone militer yang diluncurkan dari Iran semakin menambah kekuatan Hamas, yang sebelumnya mengandalkan drone-drone kecil dan rudal-rudal sederhana. Dengan dukungan teknologi canggih ini, mereka mulai melancarkan serangan yang lebih terkoordinasi dan lebih efektif. Di wilayah Israel, keadaan semakin genting. Pasukan Israel yang sudah kelelahan dan terdesak mulai kehilangan moral dan keyakinan mereka. Mereka yang sebelumnya begitu bangga dengan sistem pertahanan mereka, kini mulai merasakan kepanikan. Kepercayaan diri mereka mulai memudar seiring dengan serangan yang datang bertubi-tubi. Bahkan, beberapa pos pertahanan utama mereka yang dianggap tidak bisa ditembus, kini sudah hancur akibat serangan yang terkoordinasi dengan sangat rapi. Namun, meskipun Israel terdesak, mereka tidak tinggal diam. Mereka mencoba untuk mengumpulkan pasukan cadangan dan menyiapkan serangan balasan. Jet tempur dan pasukan darat mereka mulai bergerak untuk merebut kembali posisi-posisi yang telah jatuh ke tangan Hamas. Tetapi, di saat yang sama, mereka juga harus menghadapi serangan balasan dari Iran yang semakin intens. Dalam kekacauan ini, banyak tentara Israel yang mulai merasakan keputusasaan. Mereka yang sebelumnya merasa aman dengan teknologi mereka, kini harus menghadapi kenyataan bahwa musuh mereka semakin kuat dan semakin sulit untuk dikalahkan. Sementara itu, di Gaza, semangat perjuangan semakin tinggi. Para pejuang Hamas yang sebelumnya merasa terbatas oleh sumber daya dan senjata, kini merasa diperkuat oleh kekuatan yang datang dari Iran. Mereka mulai melancarkan serangan ke arah yang lebih besar, dengan harapan bahwa perjuangan mereka untuk kebebasan akan semakin diperhatikan oleh dunia internasional. Mereka yang selama ini hanya berjuang di bawah bayang-bayang kekuatan Israel, kini merasa memiliki peluang untuk mengubah takdir mereka. Di Iran, para pemimpin negara tersebut memantau situasi dengan seksama. Mereka tahu bahwa dukungan yang mereka berikan kepada Palestina ini adalah bagian dari perjuangan panjang
untuk menghadapi kekuatan besar yang selama ini mendominasi Timur Tengah. Iran yakin bahwa jika mereka terus memberikan dukungan penuh kepada Palestina, maka kekuatan Israel yang tak terhentikan itu akan runtuh, dan Palestina akan mendapatkan kebebasan yang selama ini mereka perjuangkan. Namun, di balik semua kemenangan yang diraih oleh Hamas dengan dukungan Iran, perang ini terus menelan korban. Bukan hanya bagi pasukan yang bertempur di garis depan, tetapi juga bagi warga sipil yang tak berdosa. Serangan-serangan yang datang dari berbagai arah menyebabkan banyak korban jiwa di Gaza maupun Israel. Sementara itu, dunia luar hanya bisa menyaksikan kehancuran ini dengan keprihatinan yang mendalam. Namun, bagi rakyat Palestina, ini adalah pertaruhan terakhir yang mereka hadapi, dengan harapan, dengan dukungan, dan dengan tekad untuk meraih kebebasan. Israel, yang sebelumnya begitu percaya diri dengan kekuatan militernya yang canggih, kini mulai merasakan dampak besar dari serangan yang datang bertubi-tubi dari Hamas dan Iran. Pasukan mereka yang terlatih dan dilengkapi dengan teknologi tercanggih kini menghadapi tantangan besar yang tak terduga. Sistem pertahanan udara mereka, yang selama ini dianggap tak tertembus, mulai runtuh satu demi satu. Iron Dome, yang selama ini dipercaya menjadi garda pertahanan utama Israel, tidak mampu lagi menangkal serangan yang datang dalam jumlah ribuan dan datang dari berbagai arah. Serangan rudal balistik dan hipersonik dari Iran serta serangan drone Hamas semakin mengguncang ketahanan pasukan Israel. Dalam beberapa hari pertama serangan besar-besaran ini, Israel kehilangan banyak infrastruktur vital yang menjadi tulang punggung sistem pertahanan mereka. Di Tel Aviv, pusat ekonomi dan pemerintahan Israel, situasi semakin memburuk. Gedung-gedung pencakar langit yang biasanya menjadi simbol kemewahan dan kekuatan, kini menjadi sasaran empuk bagi serangan rudal. Serangan-serangan ini menghancurkan pusat-pusat komunikasi dan fasilitas energi yang sangat penting bagi negara tersebut. Bahkan, beberapa markas militer yang dianggap sangat aman juga berhasil dihancurkan oleh serangan rudal hipersonik yang diluncurkan oleh Iran. Pasukan Israel yang berusaha untuk menanggulangi serangan ini dengan meluncurkan serangan balasan, tidak menyangka bahwa musuh mereka memiliki strategi yang jauh lebih terkoordinasi dan lebih mengerikan. Bersamaan dengan itu, pasukan darat Israel mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Sejak serangan ini dimulai, mereka telah dikerahkan ke garis depan untuk menghancurkan posisi-posisi Hamas yang semakin kuat dan terorganisir. Namun, taktik gerilya yang diterapkan oleh pasukan Hamas dan pasokan senjata yang terus mengalir ke Gaza membuat pasukan Israel kesulitan. Mereka yang sebelumnya selalu unggul dalam pertempuran konvensional kini, harus menghadapi peperangan yang sangat berbeda. Pasukan Hamas, yang mengandalkan pengetahuan medan, kemampuan bersembunyi, dan serangan mendalam, berhasil menekan pasukan Israel ke titik yang tak terduga. Tank-tank Israel yang biasanya tidak terkalahkan, kini terjebak dalam serangan mendalam yang terus berlangsung. Bahkan banyak dari mereka yang hancur atau terpaksa mundur, tak mampu bertahan di medan perang yang penuh dengan jebakan. Pada saat yang sama, pasukan Israel yang masih bertahan di garis depan mencoba untuk memperbaiki posisi mereka, tetapi serangan dari berbagai arah membuat mereka tidak dapat berbuat banyak. Drone-drone Hamas yang diluncurkan dari Gaza dan daerah sekitar semakin sering menghancurkan posisi mereka, menghantam kendaraan lapis baja, dan merusak jalur komunikasi. Israel yang sebelumnya begitu mengandalkan teknologi canggih untuk melindungi diri mereka kini merasakan bahwa teknologi saja tidak cukup untuk bertahan dalam perang yang penuh dengan ketidakpastian ini. Keberhasilan Hamas dalam menyerang menggunakan teknologi yang lebih sederhana, namun efektif, membuat Israel mulai merasakan ketidakmampuan mereka untuk mengendalikan jalannya peperangan. Di pusat komando Israel, ketegangan mulai terasa. Komandan-komandan militer yang sebelumnya sangat percaya diri mulai merasakan kesulitan yang tidak mereka duga. Para pemimpin Israel merasa bahwa mereka harus segera merespons serangan-serangan ini dengan kekuatan yang lebih besar, namun kenyataannya, mereka kehabisan strategi untuk mengalahkan musuh yang terus bergerak dengan taktik yang sangat sulit diprediksi. Pasukan cadangan Israel yang dipanggil untuk mengisi celah-celah di medan perang juga tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Sebagian besar dari mereka tidak terlatih untuk menghadapi situasi yang begitu sulit, sementara pasukan Hamas yang terlatih dalam pertempuran gerilya sudah berada di posisi yang menguntungkan. Di medan perang, Israel mulai kehilangan kendali. Di tengah kekacauan ini, Israel juga menghadapi masalah besar dalam hal moral dan semangat juang. Banyak tentara Israel yang sudah kelelahan secara fisik dan mental. Mereka yang sebelumnya berjuang dengan keyakinan bahwa mereka akan menang, kini mulai meragukan kemampuan mereka untuk mengalahkan pasukan Palestina yang sudah bertahan lama
dan memiliki motivasi yang kuat. Banyak tentara Israel yang merasa tidak memiliki tujuan yang jelas, sementara di sisi lain, pejuang Hamas dan rakyat Palestina terus berjuang dengan tekad yang semakin kuat. Semangat mereka yang tak tergoyahkan dalam menghadapi penindasan Israel, justru semakin menambah kegigihan mereka dalam bertempur. Rasa takut dan kepanikan mulai merayap di kalangan pasukan Israel. Beberapa laporan yang masuk ke markas besar menunjukkan bahwa pasukan mereka mulai mengalami kekurangan pasokan, baik itu amunisi, persediaan medis, maupun bahan bakar untuk kendaraan tempur mereka. Serangan-serangan yang datang terus-menerus membuat mereka kesulitan untuk bertahan, apalagi memperkuat garis pertahanan mereka. Sementara itu, Hamas terus-menerus menyerang dengan cara yang semakin terorganisir, memanfaatkan segala kekuatan yang mereka miliki. Serangan demi serangan datang begitu cepat, dan pasukan Israel tidak bisa menghadapinya dengan strategi yang sudah usang. Mereka mulai kehilangan kontrol atas sebagian besar wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam kekacauan ini, dunia internasional mulai menyaksikan bagaimana keadaan semakin memburuk. Negara-negara besar yang sebelumnya mendukung Israel, kini mulai memperhatikan bagaimana serangan dari Hamas dan dukungan dari Iran telah mengguncang stabilitas Israel. Meskipun banyak negara yang masih menyuarakan dukungan mereka terhadap Israel, semakin jelas bahwa Israel, yang selama ini merasa aman dengan kekuatan militer mereka, kini terjebak dalam perang yang jauh lebih besar dan lebih kompleks dari yang mereka bayangkan. Kejutan-kejutan yang datang dari berbagai arah membuat Israel terpojok, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menghentikan gelombang perlawanan yang terus datang. Bagi pasukan Israel, serangan ini adalah titik balik yang memaksa mereka untuk melihat kenyataan pahit. Mereka tidak lagi berada di posisi unggul. Semua teknologi canggih yang mereka banggakan, semua persiapan yang mereka lakukan untuk menghadapi perlawanan, tidak cukup untuk mengatasi serangan yang begitu besar dan datang dari berbagai arah. Israel tidak hanya bertempur dengan pasukan Palestina, tetapi juga dengan dunia yang semakin kritis terhadap tindakan mereka. Sebuah pertempuran yang awalnya tampak mudah, kini berubah menjadi bencana yang mengguncang fondasi negara mereka. Pada akhirnya, meskipun Israel berusaha untuk bertahan dengan segala cara, mereka semakin terpojok oleh kekuatan yang datang dari luar dan dari dalam diri mereka sendiri. Semua yang mereka bangun selama ini, semua kebanggaan mereka terhadap kekuatan militer mereka, kini menjadi beban yang berat. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa kekuatan mereka tidak sekuat yang mereka bayangkan, dan perjuangan ini telah membawa mereka ke ambang kehancuran. Perang yang telah berlangsung begitu sengit kini memasuki tahap yang paling menentukan. Baik pasukan Israel maupun pejuang Palestina yang didukung oleh Iran, sudah berada di ambang kelelahan. Dalam beberapa minggu terakhir, kedua belah pihak telah kehilangan banyak nyawa, dan kehancuran telah merambah hampir setiap bagian wilayah yang terlibat. Meskipun Israel sudah berusaha mati-matian untuk mempertahankan diri dan mengerahkan pasukan cadangan, kini mereka menghadapi kenyataan pahit. Semakin lama, pasukan mereka semakin terdesak dan mulai kehilangan kendali. Di sisi Palestina, pasukan Hamas yang dilengkapi dengan senjata-senjata canggih hasil dukungan dari Iran, mulai merasakan momentum perlawanan mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka tidak hanya mengandalkan taktik serangan roket yang biasa dilakukan, tetapi juga mulai memperluas serangan ke titik-titik yang lebih strategis, termasuk markas-markas besar militer Israel di pusat-pusat kota. Mereka tahu ini adalah waktu terakhir mereka untuk menyerang dengan segala yang mereka punya. Di sepanjang garis depan, para pejuang Palestina berjuang dengan semangat yang semakin membara. Mereka tidak hanya berperang untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk seluruh generasi yang telah lama hidup dalam penindasan. Namun, meskipun semangat mereka begitu tinggi, kenyataan perang yang brutal mulai memakan banyak korban. Di setiap sudut kota Gaza, darah tertumpah, dan tubuh-tubuh yang terbaring menjadi saksi bisu dari perjuangan yang begitu keras. Bukan hanya pejuang, tetapi juga warga sipil yang terperangkap dalam pertempuran ini. Bom-bom Israel terus menghantam, membunuh dan melukai siapa saja yang berada di jalur serangan mereka. Hancurnya infrastruktur, rumah-rumah, dan tempat-tempat tinggal membuat rakyat Palestina semakin terjepit. Namun, meskipun begitu, mereka tetap bertahan. Setiap ledakan, setiap kehancuran, semakin membakar semangat mereka untuk melawan. Di sisi Israel, kondisi juga semakin memprihatinkan. Meskipun mereka memiliki kekuatan udara yang jauh lebih besar, serangan dari Hamas yang terorganisir dengan baik, didukung oleh teknologi Iran yang canggih, telah mengguncang kemampuan militer mereka. Serangan udara Israel yang biasanya sangat mematikan kini menjadi kurang efektif,
karena pertahanan mereka semakin terdesak. Para pemimpin Israel yang sebelumnya yakin akan kemenangan mereka, kini mulai merasakan kecemasan yang mendalam. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak dapat menghentikan serangan ini, maka kehancuran Israel bukan lagi hal yang mustahil. Ketakutan mulai merayap di kalangan tentara dan komandan militer mereka. Banyak yang mulai meragukan kemungkinan kemenangan dalam perang yang kini semakin lama berlangsung ini. Sementara itu, pasukan Hamas yang terdiri dari para pejuang bersenjata dan rakyat biasa yang bergabung dalam barisan perlawanan, terus melanjutkan perjuangan mereka. Di jalan-jalan Gaza yang hancur, di antara reruntuhan bangunan yang terbakar, mereka melancarkan serangan kecil, namun sangat efektif. Setiap kali pasukan Israel mencoba merebut kembali posisi, mereka akan dihadang oleh pasukan Hamas yang bergerak cepat dan penuh strategi. Mereka tidak hanya mengandalkan senjata berat, tetapi juga taktik gerilya yang memanfaatkan medan perkotaan yang sudah hancur. Setiap serangan yang dilakukan menambah kesulitan bagi pasukan Israel, yang tidak tahu dari mana serangan akan datang selanjutnya. Di tengah perjuangan yang begitu sengit, Israel akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan balasan yang lebih besar. Mereka meluncurkan serangan udara besar-besaran ke arah Gaza, dengan harapan untuk menghancurkan segala bentuk perlawanan yang tersisa. Jet-jet tempur Israel mengguncang langit dengan tembakan-tembakan yang mengerikan, menurunkan bom-bom dengan kekuatan yang sangat besar. Mereka berharap, dengan serangan ini, mereka bisa mematahkan semangat juang pasukan Palestina dan menghentikan perlawanan mereka. Namun, yang mereka tidak perhitungkan adalah betapa kuatnya semangat juang para pejuang Palestina. Meskipun banyak yang terjatuh dalam serangan ini, para pejuang yang tersisa tidak pernah mundur. Mereka tahu bahwa mereka berada di titik terpenting dalam perjuangan mereka. Namun, dalam pertempuran ini, ada satu hal yang mulai mengganggu kedamaian dan harapan. Meskipun pejuang Hamas berjuang dengan segenap hati, mereka juga tahu bahwa sumber daya mereka terbatas. Jumlah amunisi, peralatan, dan logistik mulai menipis. Rasa takut akan kekurangan semakin menggelayuti pikiran mereka. Meski begitu, mereka tetap berjuang, karena mereka percaya bahwa kebebasan mereka hanya bisa diperoleh melalui perlawanan. Mereka tahu bahwa meskipun kemenangan tampak semakin jauh, mereka tidak akan pernah menyerah. Perjuangan ini adalah untuk generasi yang akan datang, untuk anak-anak mereka yang layak mendapatkan hidup yang bebas dari penindasan. Namun, perang ini tidak hanya menyisakan kehancuran fisik, tetapi juga kekalahan emosional yang mendalam bagi kedua belah pihak. Israel, yang selama ini merasa sangat percaya diri dengan kekuatan mereka, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kekuatan militer mereka tidak bisa lagi menjamin kemenangan. Sementara itu, Palestina, meskipun memiliki semangat yang kuat, mulai merasakan bahwa perlawanan mereka juga membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Mereka memerlukan dukungan yang lebih besar, lebih banyak senjata, lebih banyak pasokan, dan lebih banyak waktu untuk membalikkan keadaan. Namun, waktu semakin sempit, dan mereka tahu bahwa serangan Israel bisa kapan saja menghancurkan sisa-sisa pertahanan mereka. Kehancuran yang terjadi tidak hanya menyisakan puing-puing bangunan, tetapi juga jiwa-jiwa yang terluka. Rakyat Palestina yang sudah lama menunggu kebebasan, kini harus menghadapi kenyataan bahwa perjuangan mereka semakin sulit. Namun, meskipun mereka menghadapi banyak kesulitan, mereka tetap bertahan. Semangat mereka tidak pernah pudar. Mereka tahu bahwa untuk mencapai kebebasan, mereka harus melalui pertempuran ini, meskipun jalan yang harus mereka lalui penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Ini adalah perjuangan terakhir yang mereka hadapi, dan mereka tidak akan berhenti. Di tengah semua pertempuran ini, dunia internasional hanya bisa menyaksikan kehancuran yang semakin besar. Beberapa negara telah mengeluarkan kecaman terhadap tindakan Israel, sementara negara-negara lain mendukung dengan memberikan bantuan kepada Palestina. Namun, pada akhirnya, dunia hanya bisa menjadi saksi dari perang yang tidak berkesudahan ini. Semangat perjuangan Palestina terus membara, meskipun keadaan semakin sulit. Mereka tahu bahwa meskipun dunia mungkin tidak memahami perjuangan mereka sepenuhnya, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Perjuangan terakhir ini, meskipun penuh dengan kehancuran, akan selalu dikenang sebagai simbol keberanian dan keteguhan hati mereka yang tidak pernah menyerah, meskipun berada dalam cengkraman kekuasaan yang jauh lebih besar. Setelah pertempuran berkepanjangan yang meluluhlantakkan kedua belah pihak, perang antara Israel dan Palestina akhirnya mencapai titik nadir. Baik pasukan Israel maupun pejuang Palestina yang dipimpin oleh Hamas dan didukung oleh Iran, sudah berada di ambang kehancuran. Selama berbulan-bulan,
Setiap sudut kota di Gaza dan Israel telah dihantam oleh serangan udara, roket, dan serangan darat yang tak terhitung jumlahnya. Infrastruktur hancur, rumah-rumah yang dulunya penuh dengan kehidupan kini menjadi puing-puing yang tak berdaya. Lebih dari ribuan jiwa melayang, tanpa ada yang bisa menghentikan aliran darah yang menggenang di tanah yang mereka perjuangkan. Di Gaza, keadaan sudah sangat kritis. Sisa-sisa bangunan yang hancur, jalan-jalan yang penuh dengan ranjau, serta rumah sakit yang tak berfungsi lagi karena kekurangan pasokan medis, membuat perjuangan yang awalnya didorong oleh harapan mulai terbalut kesedihan dan keputusasaan. Rakyat Palestina, yang sudah bertahun-tahun hidup dalam penindasan, kini menghadapi tragedi yang lebih besar dari apapun yang mereka bayangkan. Mereka yang selamat dari serangan udara dan rudal, kini terjebak dalam reruntuhan, tak memiliki tempat berlindung dan tanpa cukup makanan atau air bersih. Perang yang mereka anggap sebagai perjuangan untuk kebebasan, kini berubah menjadi perang untuk bertahan hidup. Di sisi Israel, meskipun mereka awalnya merasa mereka akan memenangkan perang ini dengan teknologi canggih dan kekuatan militer yang luar biasa, kenyataan jauh lebih pahit. Setelah bertempur dengan penuh daya tahan, Israel terpaksa mengakui bahwa mereka telah kalah telak dalam menghadapi perlawanan Palestina yang lebih gigih. Meskipun pasukan mereka tetap memiliki keunggulan dalam banyak hal, mereka kehabisan sumber daya dan kehilangan kendali atas banyak wilayah penting. Tidak hanya itu, moral pasukan Israel semakin terpuruk. Ratusan tentara Israel yang sebelumnya bangga dengan reputasi militer mereka kini kembali ke rumah mereka dengan luka dan trauma yang mendalam. Sistem pertahanan mereka yang selama ini dikenal kokoh, kini rusak parah, dan negara Israel sendiri telah diguncang oleh gelombang ketakutan dan kesedihan. Dalam kondisi yang semakin genting ini, dan menyaksikan banyaknya korban yang terus berjatuhan, baik di pihak Palestina maupun Israel, dunia internasional mulai mendesak kedua belah pihak untuk segera menghentikan pertempuran. Suara-suara dari negara-negara besar mulai terdengar lebih keras, meminta agar kedua pihak melakukan gencatan senjata segera. Masyarakat dunia, yang sebelumnya terbelah antara mendukung Israel atau Palestina, kini melihat kenyataan yang lebih kelam. Perang ini telah memakan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan harapan dan masa depan kedua bangsa. Setelah berbulan-bulan pertempuran tanpa henti, Israel akhirnya terpaksa mengajukan tawaran gencatan senjata. Mereka menyadari bahwa terus bertempur hanya akan membawa mereka lebih dalam ke dalam kehancuran, tanpa adanya kemenangan yang nyata. Israel menginginkan gencatan senjata untuk menghentikan darah yang terus mengalir, untuk memulihkan kekuatan militer mereka yang telah tergerus, dan untuk mencoba mencari solusi politik yang lebih damai. Namun, di balik tawaran ini, ada perasaan terpaksa dan keputusasaan yang mendalam. Mereka tahu bahwa pertempuran ini telah merusak segalanya, dan bahwa kebanggaan mereka sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di kawasan ini telah runtuh. Di pihak Palestina, Hamas juga berada dalam situasi yang sangat sulit. Meskipun mereka merasa telah mendapatkan kemenangan dalam beberapa aspek, banyak pejuang mereka yang telah gugur, dan mereka tahu bahwa perjuangan ini telah memakan korban yang sangat besar. Dengan kota-kota mereka yang hancur, warga sipil yang terluka, dan pasokan yang semakin menipis, mereka juga mulai mempertimbangkan tawaran gencatan senjata. Mereka tahu bahwa gencatan senjata mungkin adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan sisa-sisa rakyat mereka yang selamat. Meskipun mereka merasa bahwa kemenangan sudah dekat, harga yang harus dibayar terlalu mahal. Seluruh Gaza, yang dulunya penuh dengan kehidupan dan harapan, kini telah menjadi ladang kehancuran. Sebagian besar anggota Hamas yang masih hidup juga berada dalam kondisi yang sangat kritis, menghadapi serangan udara yang terus berlangsung dan pasokan yang terbatas. Akhirnya, setelah perundingan panjang yang dipenuhi dengan ketegangan, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, meskipun pertempuran fisik berhenti, luka-luka yang ditinggalkan perang ini akan terus membekas dalam hati dan pikiran mereka. Tidak ada pemenang dalam perang ini. Setiap pihak mengklaim kemenangan, namun yang nyata adalah kerugian yang dialami oleh semua orang. Di Gaza, sisa-sisa rakyat yang masih bertahan mulai mengais kehidupan dari reruntuhan. Mereka yang selamat dari serangan, yang tidak kehilangan keluarga atau sahabat mereka, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kebebasan yang mereka perjuangkan harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kota-kota mereka hancur, tanah yang mereka cintai dipenuhi dengan darah, dan banyak jiwa yang hilang. Meskipun mereka merasakan sedikit kedamaian dengan berakhirnya pertempuran, namun kenyataan bahwa tanah air mereka telah hancur dan mereka harus memulai kembali dari titik yang sangat rendah, membuat mereka merasakan kedalaman keputusasaan.
Di Israel, meskipun perang telah berhenti, perasaan kehilangan dan trauma menguasai banyak orang. Keluarga-keluarga yang kehilangan anak, orang tua, dan saudara-saudara mereka, kini harus menghadapi luka yang tak akan pernah sembuh. Kota-kota besar yang dulunya menjadi simbol kekuatan dan kemakmuran Israel kini tertutup oleh debu dan reruntuhan. Perang ini telah menunjukkan kepada mereka bahwa kekuatan dan teknologi militer tidak dapat menjamin kemenangan dalam perang yang begitu kompleks dan penuh emosi seperti ini. Banyak dari mereka yang merasa kehilangan arah, mencari jawaban atas pertanyaan yang tidak terjawab. Apakah kemenangan itu benar-benar berarti jika pada akhirnya yang tersisa hanya kehancuran? Meski gencatan senjata telah tercapai, dunia internasional tidak bisa mengabaikan apa yang telah terjadi. Dunia mulai menyadari bahwa tidak ada solusi cepat untuk menyembuhkan luka yang telah ditimbulkan oleh perang ini. Semua yang telah dibangun selama bertahun-tahun kini telah runtuh dalam sekejap. Palestina dan Israel, meskipun berhenti bertempur, harus menghadapinya. Kesedihan, penderitaan, dan kerusakan yang akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipulihkan, jika memang itu mungkin. Begitu banyak yang hilang dalam perang ini. Tanah, kehidupan, dan harapan. Dan meskipun pertempuran fisik telah berhenti, luka-luka yang ditinggalkan akan terus membekas dalam sejarah panjang kedua bangsa ini, meninggalkan cerita tentang perlawanan, kehancuran, dan tragedi yang tak terlupakan. Dan akhirnya, meskipun pertempuran fisik telah berhenti, perang ini meninggalkan luka yang dalam di hati kedua bangsa. Gaza dan Israel, dua sisi yang berperang selama ini, kini terjebak dalam kehancuran yang tak terperbaiki. Gencatan senjata mungkin membawa kedamaian sementara. Tetapi siapa yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang? Kehidupan, tanah, dan harapan yang hancur begitu saja. Hanya waktu yang bisa menyembuhkan luka ini. Dan kita semua berharap agar kedamaian sejati bisa terwujud suatu hari nanti. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Semoga kita semua bisa belajar banyak tentang nilai kedamaian, persatuan, dan bagaimana pentingnya menjaga hidup yang penuh rasa hormat terhadap sesama. Jangan lupa untuk terus berdoa agar dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih damai dan penuh kasih sayang. Jika kalian merasa terinspirasi atau punya pendapat, tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like serta subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita yang bermanfaat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.